Halo teman-teman pecinta ikan mas se-alam dunia. Pada konten kali ini saya akan membahas tentang 7 kesalahan yang sering dilakukan dalam merawat ikan mas koki. Dan sebelum lanjut untuk pembahasannya, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Memelihara ikan hias menjadi salah satu hobi yang banyak dinikmati terutama sejak pandemi kemarin. Salah satu ikan hias yang cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia adalah ikan mas koki. Alasan ikan satu ini populer selain warna-warnanya yang cantik adalah ukuran tubuhnya yang kecil dan bisa dibeli harganya yang relatif murah. Meski merawat ikan mas koki tidak terlalu susah dan hampir sama dengan jenis ikan lainnya, tapi ada beberapa kesalahan yang kerap dilakukan terutama oleh para pemula. Kesalahan-kesalahan dalam perawatan ini harus segera diperbaiki agar ikan mas koki tetap sehat dan bisa tumbuh dengan baik. Berikut kesalahan dalam perawatan ikan mas koki yang dapat saya rangkum. Nomor 1. Salah memilih jenis air. Dalam memberikan air sebagai tempat hidup ikan mas koki, kebanyakan orang menggunakan air PDAM atau air yang kini banyak mengandung bahan-bahan kimia seperti kaporit dan penjernih air lainnya. Namun, air PDAM tetap bisa digunakan dengan syarat harus diendamkan atau diendapkan selama 1-2 hari sambil diaerasi agar air kaya oksigen dan senyawa berbahaya bisa hilang. Adapun air yang lebih dianjurkan untuk langsung dipakai memelihara ikan mas koki adalah air tanah ataupun air sumur. Bila di budget mencukupi, bisa menggunakan air RO ataupun air mineral. Yang jelas, apapun jenis airnya, air yang terbaik untuk ikan mas koki adalah yang memiliki pH 6, 5 sampai 8,5. Nomor 2. Memberikan air bersuhu dingin. Tak jarang di beberapa daerah tertentu, para pemilik ikan mas koki memberikan air seadanya tanpa memperhatikan suhunya. Padahal, penggunaan air yang dingin bisa mengakibatkan datangnya penyakit bercak putih pada ikan mas koki kesayangan Anda. Bagi yang tinggal di dataran tinggi ataupun tempat dengan suhu rata-rata yang cukup dingin, sangat disarankan menggunakan heater akuarium agar air tempat hidup ikan lebih hangat. Penggunaan heater ini bisa meminimalisasi resiko ikan mas koki untuk terjangkit penyakit bercerak putih ataupun white spot yang bisa membuat ikan mati. Tak hanya mencegah penyakit bercak putih akibat suhu dingin, penggunaan air hangat juga membantu mengatasi penyakit ikan mas koki yang disebabkan oleh gangguan pencernaan. 3. Tidak menggunakan sirkulasi dan filtrasi. Kesalahan lain yang juga kerap dilakukan pemula adalah menerapkan sistem sirkulasi dan filtrasi pada akuarium. Padahal ikan mas koki juga membutuhkan oksigen melimpah serta tempat yang bersih layaknya makhluk hidup pada umumnya. Sirkulasi diperlukan untuk bisa memberikan kadar oksigen lebih banyak pada akuarium, sementara filtrasi bagus untuk menyaring kotoran dalam akuarium, sehingga kedua aspek ini perlu diperhatikan. 4. Menggunakan akuarium bulat.
Akuarium yang berbentuk bulat terkadang menjadi pilihan utama para pemilik ikan mas koki untuk tempat memelihara ikan kesayangannya karena akan terlihat bagus dan memanjakan mata. Namun sesungguhnya di balik kelebihan itu ada banyak kekurangan dari akuarium berbentuk bulat. Pertama, akuarium berbentuk bulat pasti akan mengecil di bagian atas ataupun mulutnya. Hal ini membuat pasokan oksigen dalam air semakin kecil. Kedua, karena mulut akuarium yang kecil, maka pemilik tentu akan sulit untuk membantu sistem filtrasi dan sirkulasi. Hal ini tentu akan berdampak buruk pada ikan mas koki. Ketiga, bagi yang menginginkan ikan mas koki lebih dari satu, akuarium bulat bukanlah solusi wadah yang tepat karena cenderung lebih sempit. Dan bila ada lebih dari satu ikan di dalamnya menyebabkan ikan tidak leluasa untuk berenang. Namun, bila akuarium bulat menjadi pilihan utama, solusinya adalah dengan menggunakan aerator untuk suplai oksigen. Selain itu, sang pemilik wajib mengganti air setiap harinya, setidaknya setengah dari total air yang agar akuarium selalu bersih dan ikan mas koki Anda bisa menjadi nyaman. Kelima, memberi pakan yang berlebihan. Pakan ikan yang berlebihan seringkali menjadi penyebab kegagalan para pemula dalam pemeliharaan ikan. Hal ini dikarenakan kebiasaan ikan mas koki yang dengan cepat melahap makanannya yang terkesan lapar terus-menerus. Namun demikian, pemberian pakan sesungguhnya perlu mempertimbangkan jumlah ikan dan volume air dalam akuarium karena pakan berlebihan dapat membuat ikan mas koki rentan terkena gangguan pencernaan. Selain itu, pakan yang tidak segera habis dikonsumsi dapat menyebabkan pencemaran air yang kemudian mengandung aneka bakteri dan parasit yang berbahaya. 6. Tidak pernah membersihkan akuarium. Meskipun telah memiliki sistem filtrasi membersihkan akuarium pada waktu tertentu secara rutin tetap diperlukannya guys. Awas ini. Hal ini bertujuan agar akuarium terbebas dari sedimen, sisa-sisa makanan, serta kotoran ikan mas koki yang mengandung bakteri dan parasit berbahaya. 7. Arus air yang terlalu besar. Para pemilik ikan mas koki tak jarang mengabaikan aspek ini dan memberikan aliran air yang terlalu besar dalam akuarium. Padahal tindakan ini akan membuat ikan mas koki tidak bisa berenang secara fleksibel dan bisa menimbulkan berbagai efek seperti kerusakan pada ekor. Misalnya ekor terlalu menekuk dan sirip ataupun ekor yang sobek. Hal ini bisa mengurangi kecantikan pada ikan Anda. Awas, itu harus diingat. Serta bisa saja mendatangkan ikan stres dan penyakit pada ikan mas koki yang Anda miliki. Nah, oleh karena itu, arus air wajib diperhatikan agar jangan terlalu kencang, terutama bagi ikan mas koki yang masih kecil. Itulah beberapa kesalahan dalam merawat ikan mas koki. Semoga saja bisa membantu Anda dalam memelihara ikan untuk para pemula. Nah, buat kalian, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan dari channel Doni Peace from House. Oke, bye bye, sampai jumpa.